Hai guys, jumpa lagi dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Keselamatan Jiwa. Saya Sifreniwan dari Kader GKI akan menemani kamu di rumah untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Bapa, kami datang saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hati dan pikiran yang mau terbuka dan mau mendengarkan pengajaran-Mu, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini tidak hanya dapat kami hayati, tetapi juga bisa kami bawa dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Bapa, amin. Ayat yang menjadi pusat refleksi kita hari ini didasarkan pada 1 Petrus 1 ayat 8b hingga 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Teman-teman, kalau misalnya kita kilas balik ke tahun 2020 yang lalu, ketika pandemi COVID-19 masih melanda untuk pertama kalinya di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, kita tahu bahwa gereja-gereja kemudian meniadakan kegiatan pelayanannya secara luring atau secara offline, dan kemudian berganti ke online. Nah, tapi tidak semua hal atau kegiatan gerejawi yang kemudian di-stop sama gereja. Ada beberapa hal seperti kegiatan doa bersama yang dilakukan secara online itu tetap dilaksanakan. Dan biasanya nih, jumlah jemaat yang ikut terlibat dalam doa bersama itu jauh lebih banyak ketimbang di tahun-tahun sebelumnya daripada biasanya. Nah, ketika ada wabah penyakit yang merebak atau tersebar kemana-mana, orang-orang tampaknya menjadi lebih peduli akan keselamatan jiwa mereka. Doa yang mungkin tadinya dianggap sekedar saja, hanya formalitas, atau lain sebagainya, kemudian dirasa penting dan tiba-tiba terasa lebih khusyuk. Sayangnya, ketika pandemi berangsur-angsur membaik, doa bersama ini tidak lagi kemudian sustainable atau berangsur-angsur kemudian mulai ditinggalkan. Penulis dalam kitab 1 Petrus menegaskan betapa gembiranya orang yang tidak melihat namun percaya. Kalimat yang serupa juga pernah dikatakan Yesus kepada Thomas dalam Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Meski tidak melihat secara langsung, kita meyakini besarnya kasih Allah dalam Kristus dan betapa mulia karya keselamatan yang telah digenapi Kristus di kayu salib. Dan di dalam Kristus inilah kita memperoleh tujuan utama hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Inilah inti dari penyelidikan dan pemberitaan firman oleh para nabi masa itu, bahwa kasih karunia yang begitu besar diberikan Allah kepada kita manusia, dan ini terwujud sempurna di dalam Kristus. Youth, mari selalu mengingat bahwa keselamatan jiwa kita itu telah dijamin oleh iman kepada Tuhan Yesus. Bahkan di dalam anugerah ini, kita juga bisa datang kepada Allah, kepada Kristus setiap saat, khususnya dalam doa-doa pribadi dan peribadahan kita. Hidup kita telah didekatkan dengan Allah. Pun demikian, Allah telah mendekatkan dirinya kepada kita. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita jaga iman dan kehidupan doa kita, supaya keselamatan jiwa kita tetap utuh, sebagaimana ketika Bapa pertama memberikan Kristus kepada kita sebagai tanda karya penyelamatan. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk bacaan yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini.
Kami sadar bahwa seringkali kami lupa untuk menjaga iman kami lupa untuk menjaga kehidupan doa kami, dan kami cenderung mencari Engkau ketika kami hanya membutuhkan atau merasa hanya membutuhkan Engkau, ya Bapa. Bapa, kami juga mau belajar untuk bisa menjalani hidup dengan baik, dengan mengingat karya penyelamatanmu yang telah menyelamatkan jiwa kami, dan kiranya Bapa yang memberikan kemampuan untuk mengingat itu sehingga kami juga boleh menjadikannya sebagai sebuah upaya pendekatan diri kami kepadamu, ya Bapa, dan mengingat bahwa Engkau telah lebih dulu mendekatkan diri kepada kami, sehingga hal ini boleh menjadi bagian dari upaya kami menjaga kehidupan beriman kami, menjaga kehidupan berdoa kami, dan kemudian menjadi berarti bagi masyarakat dan sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam namamu kami berserah. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tautan link ini kepada teman-teman kamu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi. Dadah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.